Halo sahabat-sahabat Pandemi Safa yang terkasih, kali ini kita akan mendengar bersama pengalaman seorang suster, seorang legend, yaitu Suster Bonifacia Crowd MSF. Sejak tahun 1970-an, beliau sudah berkarya di tanah Kalimantan ini, terutama di bidang kesehatan. Banyak sekali orang-orang kecil yang dilayani oleh beliau atau dibantu oleh beliau. Bagaimana pengalaman hidup yang menarik ini, persembahan diri seutuhnya untuk melayani banyak orang, dan bagaimana ia merintis karya-karya kesehatan di Keuskupan Agung Samarinda, misalnya Rumah Sakit Dirgahayu, Rumah Sakit Santo Yosef di Tering, ya, lalu Rumah Sakit Santa Familia Barong Tongkok, tempat beliau sekarang berkarya. Kita simak di channel Padre Misafa ini. Dalam wawancara bagian pertama, suster mengisahkan pengalaman suster menjadi seorang biarawati. Dan kemudian suster datang ke Indonesia bersama dengan saudara suster, yaitu Pastor Crowd MSF. Setelah suster tiba di Indonesia dan berkarya di Tering, bagaimana pengalaman suster berkarya di Rumah Sakit Santo Yosef Tering, dan apa tantangan dan hal yang menarik yang dijumpai oleh suster dalam tugas dan pelayanan. Kakak saya yang setiap waktu melihat permasalahan dengan ibu-ibu yang sakit, anak-anak yang sakit, banyak orang yang tidak terurusi semestinya, tergerak hati melihat kondisi Tering. Dan dia bertanya kepada pimpinan regio pada waktu itu, Suster Christina Belanda. Dia bertanya, apakah tidak ada suster untuk bekerja di Tering di bidang kesehatan? Kalau bisa, perawat bidang. Suster Christina mengatakan, Pastor, cukup sulit karena kami sendiri punya hanya sedikit tenaga suster yang sudah ditugaskan tidak bisa dicabut, yang masih studi harus melanjutkan studi. Hanya ya kalau melihat ya Suster Boni ya cocok, tapi saya tidak bisa memberikan, komunitas bisa memberikan Suster Boni. Dan Suster Christina bicara dengan saya, Suster, inilah permasalahan, siapkah, maukah, beranikah? Dari pihak kongregasi yang boleh mencoba, kami mengamati Suster boleh coba sendirian, tapi saya tidak bisa memberikan komunitas. Saya mengatakan karena kakak kandung di situ dengan Bruder Jan Mat, di kemudian hari menjadi pastor, Jan Mat, sekarang almarhum. Saya berani dan saya berangkat. Saya tinggal di dalam rumah sakit yang serba terbatas, mendapat kamar di situ, hidup dengan apa adanya, tapi karena dibekali dengan kesehatan yang baik, motivasi hidup cukup kuat, sehingga kehidupan di pedalaman bagi saya tidak menjadi beban yang berat. Saya merasa bahagia, sungguh merasa bahagia selama saya di Tering melihat masyarakat, umat yang dapat saya layani, yang memberikan kepercayaan kepada saya. Kendati pun tidak semua dapat saya atasi juga, tidak semua dapat disembuhkan, tapi masyarakat mengerti kalau ada yang meninggal di depan mata saya karena persalinan yang berat, dengan contohnya plasenta berdarah, tidak bisa diselesaikan dengan tindakan yang seharusnya dengan operasi, maka saya mendampingi sampai saat terakhir, dan keluarga selalu menerima, kendati pun berat untuk mereka, tapi melihat bahwa mereka tinggal di pedalaman di mana tidak ada komunikasi, tidak ada telepon, tidak ada seperti masa kini, BA, internet, email,
tidak ada. Transport pun tidak ada. Sekali seminggu pada waktu itu ada kapal. Semuanya serba sulit. Tapi karena saya terjun di situ, saya tidak meminta lebih daripada kenyataan. Bagi saya pada waktu itu penting saya memberikan diri seoptimal mungkin dengan pengetahuan yang saya miliki, dengan kerelaan hati, dengan diberkati Tuhan, dikuatkan oleh iman dalam relasi di mana saya selalu merasa utusan dari Tuhan. Maka saya pernah menyampaikan setelah sekian tahun di Tering, mungkin tahun-tahun ini menjadi tahun-tahun yang terindah dari hidup saya. Sungguh pengalaman yang luar biasa ketika suster menyerahkan diri secara total dalam tugas dan pelayanan, dan suster menjadi utusan Tuhan. Saya membayangkan situasinya pada waktu itu dengan keterbatasan dan banyak hal lainnya. Tetapi kemudian supaya di banyak tempat juga mengalami karya-karya penting ini, apa yang dipikirkan oleh suster untuk mengembangkan karya-karya kesehatan sejenis di Kalimantan Timur ini? Ini saya kerja pada awal 5 tahun. Kemudian saya diminta oleh atasan kami untuk menjadi guru perawat bidang untuk kelak mulai dengan pendidikan perawat di Samarinda. Sebelumnya kami selalu mengirim putri-putri Kalimantan ke rumah sakit Katolik dengan mereka para suster Rumah Sakit Carolus, Manterapi, Makassar, Stella Maris, untuk mentitip anak-anak Kalimantan untuk mendapat pendidikan perawat. Ini berlangsung sejumlah tahun dengan mendapat tenaga yang bagus. Tetapi cukup disinyalir bahwa kalau kami ingin agar karya kesehatan dikembangkan, harus memikirkan pendidikan perawat di Samarinda. Persyaratan pertama untuk memulai dengan pendidikan perawat adalah menciptakan guru perawat bidang. Walaupun juga dengan guru perawat bidang tidak langsung memulai dengan pendidikan akademis, tetapi dengan apa waktu itu? Ya, standar pendidikan SMP, kemudian perawat 3 tahun. Maka saya ke Bandung untuk menjadi guru perawat bidang. Sekolah guru perawat bidang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia yang mengalami kekurangan tenaga perawat di seluruh Indonesia. Maka perawat-perawat bidang yang sudah berpengalaman di mana-mana di Indonesia mendapat kesempatan untuk entah di Jakarta, Bandung, atau Surabaya menjadi perawat dalam waktu 1 tahun lebih, di mana pendidikan dipadatkan untuk cepat bisa mengajar. Saya mengikuti di situ sampai mendapat SIM untuk mengajar di SPK, sekarang SPK. Suster memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam karya suster sebagai tenaga kesehatan dan sebagai seorang utusan Tuhan ke tengah masyarakat Dayak Kalimantan Timur. Apa yang membuat suster sampai sekarang tetap bersemangat, tetap meyakini bahwa suster menjadi utusan Tuhan dan menjadi kegembiraan bagi banyak orang dalam tugas pelayanan suster? Ya, kalau ditanyakan apa yang menguatkan, saya rasa terutama panggilan dari Tuhan yang saya alami sebagai orang
yang setia namun rapuh. Saya merasa dikuatkan oleh Tuhan, mendapat peneguhan, ketenangan batinia, peneguhan dari anggota kongregasi dan dari Dewan yang sangat menaruh kepercayaan kepada saya. Saya betul-betul tidak seperti tidak pernah diragukan. Kendati cukup banyak hal untuk meragukan, tapi seperti Dewan Kongregasi, Dewan Regio, sampai sekarang Dewan Generaal itu menaruh kepercayaan. Selain itu, yang meneguhkan masyarakat, orang kecil yang sangat mencintai saya, menghargai perjuangan, merasa dekat dengan saya dan saya dengan mereka. Saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam relasi dengan mereka yang sangat membantu untuk bertahan. Tapi juga yang saya katakan, para suster di dalam kongregasi Indonesia, teman-teman sekomunitas, seregio, dan pimpinan, dan doa. Terima kasih Suster Puni yang telah memberikan pengalamannya, men-sharingkan pengalaman hidup yang sangat bermakna dan meneguhkan banyak orang. Dan karya kesehatan masyarakat, karya gereja semakin berkembang di Keuskupan Agung Samarinda ini. Semoga Suster selalu sehat dan pengalaman ini menginspirasi kami orang muda untuk tetap setia melayani, menjadi utusan Tuhan di tengah